Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koirunisa dari kelas 124B06 UBSI Kalimalang dengan NIM 121811436. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan untuk mata kuliah metode penelitian. Nah, di sini saya ada judul yaitu Sistem Tender Anugemen di PT Kamanjaya Teknik Indonesia yang berbasis web. Di sini terdapat pembahasan presentasi. Pembahasan presentasi sendiri ada 3 yang nantinya akan dibahas. Yang pertama adalah bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai landasan teori, dan kemudian bab 3 mengenai analisa sistem berjalan. Yang kedua adalah gambaran umum dari yang akan saya sampaikan di presentasi ini. Yang pertama adalah sistem tender anugemen telah banyak bermunculan dalam proses bisnis lelang di era modern ini. Selain mempunyai prospek yang sangat besar, banyak perusahaan yang memanfaatkan sistem tender anugemen secara online. Sistem ini memiliki efisiensi dalam hal tender pada zaman sekarang ini. Kalau zaman dahulu, tender anugemen menggunakan papan pengumuman yang hanya disampaikan melalui mulut ke mulut atau di papan pengumuman. Sekarang di era modern ini bisa kita sampaikan melalui online untuk mempermudah dan mengefisiensi tujuan dari tender anugemen sendiri. Yang kedua adalah gambaran umum dari PT Kamanjaya Teknik Indonesia yang nantinya saya akan jadikan laporan mengenai tender yang ada di PT tersebut. PT Kamanjaya Teknik Indonesia sendiri sudah eksis melakukan pembangunan di seluruh Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan supply dan general supplier konstruksi. Mempertahankan kualitas, PT Kamanjaya Teknik Indonesia memerlukan subkontraktor. Di sini yang dimaksud adalah PT Kamanjaya Teknik Indonesia ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, terkadang PT tersebut memerlukan subkontraktor untuk memenuhi pekerjaan yang telah dia dapatkan. Salah satunya seperti pekerjaan misalnya pembangunan, kemudian mereka tidak bisa menghandle sendiri. Untuk itu mereka membutuhkan subkontraktor yang bisa membantu PT tersebut. Untuk membantu PT tersebut biasanya mereka melakukan tender anugemen yang biasanya hanya diumumkan melalui media papan pengumuman. Yang ketiga adalah website anugemen tender PT Kamanjaya Teknik Indonesia ini dapat dibuat menggunakan PHP dan database dan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Website anugemen tender mempermudah penyampaian informasi dan proses tender tanpa ada batasan waktu dan tempat. Nah, di sini biasanya kan kalau papan pengumuman itu mereka membutuhkan waktu untuk menyampaikan pengumuman tersebut. Dengan adanya media yang online yang lebih efisien ini, mereka langsung menyampaikan informasi tersebut ke subkontraktor yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Nah, di sini bab 1 terdapat 6 kriteria. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kemudian metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa website untuk tender anugemen ini dibuat. Yang pertama adalah yang tadi yang saya sampaikan adalah mengenai penyampaian media yang biasanya sangat tidak modern melalui papan pengumuman atau dengan media Yahoo yang biasanya membutuhkan informasi yang lama. Dengan adanya tender anugemen yang online ini bisa mempermudah dan memperbaiki masalah tersebut. Yang kedua adalah kertas yang biasanya sering digunakan dalam proses yang secara manual dalam karyawan PT Kamanjaya. Dengan adanya online website tender anugemen, mereka dapat mengurangi penggunaan kertas. Nah, yang ketiga adalah
efisiensi dari karyawan PT Kamanjaya Teknik Indonesia yang biasanya mereka harus menginput secara manual subkontraktor yang ada. Nah, dengan adanya online ini mereka bisa menginput secara otomatis sesuai yang ada di website. Terus kemudian yang keempat adalah mempermudah subkontraktor dalam mengikuti tender enocement. Di sini subkontraktor tidak perlu datang ke PT Kamanjaya Teknik Indonesia untuk mengetahui ada pekerjaan atau tidak. Mereka hanya bisa mengecek di website online yang telah disediakan untuk mengecek pekerjaan yang ada. Jadi tidak perlu bolak-balik ke kantor PT Kamanjaya Teknik Indonesia untuk mengetahui ada pekerjaan atau enggak. Itu latar belakang dari pembuatan website tender enocement di PT Kamanjaya Teknik Indonesia ini. Yang kedua adalah perumusan masalah. Di sini perumusan masalah yang saya buat adalah bagaimana membangun website tender enocement di PT Kamanjaya Teknik Indonesia yang nantinya akan dijelaskan atau ada di hasil di bab 4. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pasti untuk mempermudah dan mengefisiensi, dan manfaatnya bisa bermanfaat bagi karyawan, subkontraktor, dan semuanya. Terus kemudian mengefisiensi yang selama ini secara manual bisa dilakukan secara otomatis. Yang kemudian tujuan saya juga adalah untuk menyelesaikan tugas UAS di mata kuliah metode penelitian saya. Nah, kemudian untuk metode penelitian sendiri di sini saya bagi ada observasi lapangan, pengumpulan data, konseptualisasi, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Di sini untuk observasi lapangan, tahap dilakukan untuk mengumpulkan data, informasi yang diperlukan dari sistem tender enocement yang telah ada. Di antaranya didapatkan antara lain pekerjaan PT Kamanjaya Teknik Indonesia yang akan proses tender enocement, sistematika dari pekerjaan dari awal yang didapat, alasan tidak dilakukan sendiri, dan perlu subkontraktor pekerjaan tersebut. Di sini observasi lapangan adalah kita datang ke PT Kamanjaya Teknik Indonesia, kita melakukan observasi di lapangan bagaimana sebenarnya kondisi yang ada di PT Kamanjaya Teknik Indonesia mengenai tender enocement-nya. Yang kedua adalah pengumpulan data. Setelah kita melakukan observasi lapangan atau datang ke PT Kamanjaya Teknik Indonesia dan mengetahui permasalahan yang terjadi di tender enocement-nya, kemudian kita melakukan pengumpulan data di misalnya sebelumnya manualnya bagaimana, manual sistem tender enocement-nya bagaimana. Salah satunya seperti itu. Yang ketiga adalah konseptualisasi. Di sini pada tahap ini membuat konsep yang akan digunakan dalam pembuatan website. Dalam membuat website berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari observasi lapangan dan pengumpulan data, sehingga bisa mendapatkan gambaran proses sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini berarti kita sudah mengkonsep apa yang akan dibuat pada website tender enocement online tersebut. Yang keempat adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini kita buat dari hasil dari observasi lapangan, pengumpulan data, serta hasil dari konseptualisasi. Di sini tahap pengembangan kita ada yang pertama adalah perancangan database, kemudian perancangan interface, yang ketiga adalah perancangan aplikasi program, yang keempat adalah testing dari program yang telah kami buat. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, di sini evaluasi dari tender enocement online ini bagaimana? Evaluasi baik dari segi subkontraktor, pendapatnya bagaimana, dari karyawan, serta tahap pengembangan untuk mengembangkan tender enocement online ini menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada sistematika penulisan metode penelitian saya. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan yang terdiri dari yang tadi 6 kriteria. Kemudian bab 2 landasan teori yang ada konsep dasar dan teori pendukung. Kemudian bab 3 terdapat tinjauan perusahaan.
prosedur sistem berjalan, spesifikasi dokumen sistem berjalan, permasalahan pokok dan pemecahan masalah. Kemudian bab 4 ada implementasi dan evaluasi. Kemudian bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu bab 2 landasan teori. Yang pertama ada konsep dasar dan teori pendukung. Konsep dasar yang pertama adalah sistem tender arrangement. Pengertiannya ialah kalau sistem sendiri adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Untuk tender sendiri adalah tawaran resmi dan terstruktur untuk mencari mitra yang mengajukan harga, memborong pekerjaan, dan menyediakan barang dan jasa. Untuk arrangement sendiri adalah pernyataan atau pemberitahuan resmi atau berupa pengumuman, baik itu lisan atau tulis, berisi sesuatu untuk diketahui untuk semua orang. Namun tidak semua orang bisa orang yang mendengar atau membaca pengumuman tersebut berkepentingan atas pengumuman tersebut. Yang kedua kemudian adalah program. Konsep dasar program adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode skema, atau bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus, termasuk persiapan dan merancang instruksi-instruksi tersebut. Yang ketiga adalah pemodelan proses. Pemodelan proses ini dibagi atas diagram konteks, kemudian DFD. Yang kedua kemudian teori pendukung. Di sini ada database, web server, IRD, dan UML. Ini sudah tidak asing ya untuk jurusan sistem informasi. Untuk database sendiri terdapat MySQL kami menggunakan MySQL yang merupakan salah satu database yang cukup stabil sebagai media penyimpanan data dalam bentuk yang besar. Kemudian web server, sebuah bentuk server yang khusus digunakan untuk menyimpan halaman websitenya. Kemudian IRD yang terdapat entitas, atribut, hubungan relasi yang ada one to one, one to many, many to many. Kemudian UML yang terbagi atas kelas diagram, use case diagram, activity diagram, sequence diagram. Yang selanjutnya adalah bab 3 yaitu analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan tersebut ada 5 kriteria. Yang pertama adalah tinjauan perusahaan, prosedur sistem berjalan, spesifikasi dokumen sistem berjalan, permasalahan pokok, dan pemecahan masalah. Tinjauan perusahaan sendiri adalah terdapat sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Nah, ini terdapat struktur organisasi yang ada di PT Kamanjaya Teknik Indonesia. Untuk sejarah perusahaan sendiri, sejak awal berdiri PT Kamanjaya Teknik Indonesia sudah memiliki gedung di Jalan Raya Karangan Mulyo nomor 7, Wiyung, Kota Surabaya, dan memiliki workshop di Raya Tanjung Temuireng, Dawar Mojokerto. PT Kamanjaya Teknik Indonesia sendiri sudah berdiri dari tahun 2000. Nah, kemudian untuk struktur organisasi di sini ada direktur, ada marketing manager, kemudian di bawahnya marketing dan sales system, operasi manager, finance and accounting, HRD manager. Kemudian di bawahnya operasional manager terdapat produksi, logistik and quality, kemudian maintenance, warehouse, purchasing. Kemudian di HRD manager terdapat training and recruitment, kemudian di HSE. Nah, ini ada kualifikasi tenaga kerja. Di sini untuk suatu pekerjaan atau suatu proyek terdapat kualifikasi tenaga kerja tersendiri. Ada yang di supervisor, welder, ada fitter, ada helper, elektrik, teknisi sipil, dan mekanik. Nah, di sini ada prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan sendiri terbagi menjadi 4.
Yang pertama adalah pendaftaran tender announcement. Di sini biasanya subkontraktor melakukan pendaftaran yang telah di-share oleh karyawan, baik itu melalui email ataupun ditempel di papan pengumuman. Mereka setelah mengetahui ada pekerjaan atau ada tender announcement, kemudian mereka melakukan pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang telah dikirim melalui email tersebut. Terdapat juga biaya penggantian dokumen untuk dokumen tender. Setelah mereka melakukan biaya penggantian dokumen tender, baru mereka diberikan dokumen tender oleh karyawan yang akan di-email. Ada beberapa subkontraktor yang tidak di-email karena memang tidak ada email dari karyawan, sehingga mereka biasanya melakukan pengumuman ditempel di papan pengumuman yang nantinya subkontraktor tersebut datang ke PT Kamanjaya Teknik Indonesia. Nah, datangnya ini sendiri mereka secara bertahap atau berkala. Misalnya misalnya 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 2 kali. Hal tersebut untuk mengetahui apakah ada pekerjaan atau tidak di pekerjaan tersebut. Kalau mereka melakukan pendaftaran di karyawan, mereka akan memberikan email dan kemudian jika ada pekerjaan tender announcement, maka karyawan akan meng-email pekerjaan tersebut. Itu bagian pendaftaran tender announcement. Setelah mereka mendapatkan dokumen tender yang tadi yang di-email ke subkontraktor tinggal mengikuti schedule yang ada di dokumen tersebut dan datang lagi ke PT Kamanjaya Teknik Indonesia. Nah, kedua adalah proses setelah mengetahui adanya tender announcement. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, setelah mereka mengetahui ada pekerjaan di PT Kamanjaya Teknik Indonesia yang akan ditender, kemudian mereka melakukan persyaratan yang ada di dokumen yang ditempel di papan pengumuman tersebut atau di email tadi. Nah, kemudian mereka melakukan biaya penggantian yang telah saya sampaikan yang tadi, seperti itu. Kemudian setelah menerima dokumen pengadaan, nah yang seperti saya sampaikan sebelumnya, setelah mereka melakukan biaya penggantian dokumen pengadaan, mereka akan mendapatkan dokumen pengadaan dari pekerjaan yang akan dikerjakan. Misalnya syarat-syarat teknisnya, syarat-syarat khususnya, syarat-syarat pembayaran, begitu pula dengan schedule-nya. Yang keempat adalah penginputan rekanan yang telah mendaftar oleh karyawan. Nah, di sini setelah ada beberapa subkontraktor yang mendaftar ke karyawan PT Kamanjaya Teknik Indonesia tersebut dan melakukan biaya penggantian dokumen, dari karyawan PT Kamanjaya Teknik Indonesia menginput secara manual vendor-vendor atau subkontraktor yang mendaftar pada pekerjaan tersebut, baik itu secara profil dari perusahaan, apakah sesuai atau tidak dengan pekerjaan yang ada, dan juga alamat dan syarat khusus yang ada di pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan subkontraktor tersebut. Nah, di sini spesifikasi dokumen sistem berjalan, ada pengumuman tender announcement. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengumuman tender announcement ini tidak dilakukan melalui email semua ke subkontraktor, bisa melalui papan pengumuman yang ada di depan kantor PT Kamanjaya Teknik Indonesia. Untuk itu fungsinya supaya rekanan mengetahui pengumuman jika ada tender announcement. Sumbernya sendiri dari karyawan bagian logistik, kemudian tujuannya untuk subkontraktor, medianya kertas atau komputer. Di sini kertas ditempel di papan pengumuman, untuk komputer berupa email yang akan di-email di subkontraktor. Kemudian frekuensinya setiap ada informasi adanya tender announcement. Kemudian formatnya ada di lampiran A1. Yang kedua adalah format pembelian dokumen pengadaan. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada format pembelian dokumen pengadaan, yaitu ada format untuk biaya penggantian dokumen pengadaan. Nah, ini ada formatnya untuk mengisi nominalnya, nama pekerjaan, nama PT subkontraktor tersebut, kemudian email supaya bisa di-email dokumen pengadaan tersebut. Next. Kemudian form registrasi pendaftaran. Setelah mereka melakukan pengiriman penggantian biaya dokumen pengadaan, mereka melakukan pengisian form register pendaftaran untuk mendaftar tender announcement tersebut. Kemudian yang terakhir adalah form tanda terima dari PT Kamanjaya Teknik Indonesia.
dari PT Kamanjaya Teknik Indonesia memberikan form tanda terima untuk subkontraktor ini memang benar-benar mengikuti tender yang ada di PT Kamanjaya Teknik Indonesia. Nah, yang terakhir adalah laporan data subkontraktor rekanan. Di sini laporan data ini berupa yang seperti saya sampaikan, data manual atau berupa data Excel ya, mengenai data subkontraktor yang akan diinput oleh karyawan bagian logistik. Nah, di sini ada permasalahan pokok dan pemecahan masalah. Nah, yang pertama adalah permasalahan pokok. Yang pertama adalah mengenai pengumuman. Dari yang pertama kali pengumuman itu sangat tidak efisien. Yang pertama adalah ada subkontraktor yang memang tidak pernah di-email oleh karyawan PT Kamanjaya Teknik Indonesia, sehingga subkontraktor ini sering datang ke kantor PT Kamanjaya Teknik Indonesia hanya untuk melihat apakah ada tender atau tidak. Hal tersebut sangat tidak efisien untuk subkontraktor tersebut, karena harus bolak-balik ke kantor PT Kamanjaya Teknik Indonesia. Yang kedua adalah email. Terkadang email ini tidak mesti tersampaikan ke subkontraktor tersebut. Hal tersebut merugikan karyawan ya tentunya, karena karyawan akan mencari subkontraktor lain apabila tidak ada balasan email dari subkontraktor tersebut. Nah, yang kedua adalah mengenai kertas yang sering digunakan untuk form, baik itu untuk setelah ada email dari subkontraktor mengeprint form untuk biaya penggantian. Hal tersebut menggunakan kertas, lagi-lagi kertas, dan itu sangat tidak efisien dan bisa ada akibat untuk kertas tersebut hilang sehingga tidak ada arsip bagi subkontraktor ataupun PT Kamanjaya Teknik Indonesia. Yang ketiga adalah tidak efisiensinya dari mereka bolak-balik harus ke kantor PT Kamanjaya Teknik Indonesia untuk memberikan form yang tadinya untuk ditukar dengan dokumen pengadaan. Memang dokumen pengadaannya bisa di-email, cuman untuk di-email mereka harus mengeprint sendiri. Untuk itu biasanya mereka dapat berupa kertas gitu. Nah, tapi kalau dengan online kan ada pemecahan masalahnya tersendiri. Nah, kemudian permasalahan yang terakhir adalah di karyawan. Nah, karyawan ini sering melakukan penginputan secara manual. Hal tersebut tentunya tidak efisien bagi karyawan yang harus menginput satu-satu subkontraktor tersebut. Nah, ada juga kemungkinan data tersebut hilang, arsip tersebut hilang akibat dari kertas yang tadi mungkin hilang atau apa, sehingga mereka tidak bisa menginput data tersebut, atau bisa pun mereka harus menanyakan lagi ke subkontraktor. Seperti itu permasalahan yang ada di PT Kamanjaya Teknik Indonesia mengenai tender endorsement yang ada di PT tersebut. Yang kemudian di sini adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah dari permasalahan yang tadi ialah rancangan program ini merupakan alternatif untuk meningkatkan efisiensi dalam mencari subkontraktor rekanan yang sesuai dan dibutuhkan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini sesuai dengan permasalahan yang tadi di awal, yang biasanya mereka membutuhkan beberapa hari untuk menemukan subkontraktor. Dengan adanya online tersebut, biasanya subkontraktor tinggal mengecek di website online tender PT Kamanjaya Teknik Indonesia apakah ada pekerjaan atau tidak, sehingga mereka tidak perlu bolak-balik ke PT Kamanjaya Teknik Indonesia untuk mengecek apakah ada tender atau tidak. Nah, kemudian adalah rancangan program ini juga memberikan kemudahan untuk subkontraktor rekanan dalam memantau informasi tender endorsement di PT Kamanjaya Teknik Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kan ada penginputan untuk biaya ganti dokumen, kemudian nanti akan diserahkan dokumen pengadaannya. Nah, ini bisa secara otomatis di website tender endorsement PT Kamanjaya Teknik Indonesia nantinya. Dan rencananya nanti dari subkontraktor tinggal mengupload bukti kalau mereka telah melakukan biaya penggantian dokumen. Nah, setelah mengupload baru mereka bisa mendownload dokumen pengadaan yang ada. Nah, kemudian
Rancangan program ini memberikan kemudahan bagi karyawan untuk menginput data-data subkontraktor yang mengikuti tender, announcement, serta mengecek kembali data-data yang sudah diinput. Nah, nantinya ini akan terdapat data secara otomatis di website yang bisa diakses oleh karyawan, sehingga karyawan bisa mengecek subkontraktor siapa saja yang mendaftar di tender tersebut, dan juga mereka bisa mengecek data tersebut secara bolak-balik, dan jika diizinkan aksesnya maka tidak harus karyawan logistik yang bisa mengakses data tersebut sesuai perizinan yang berlaku. Yang kemudian adalah rancangan program ini mempermudah pengelolaan dalam memantau kegiatan tender announcement dengan lebih cepat dan akurat. Nah, di sini baik karyawan atau subkontraktor bisa mengecek dan memantau tender announcement ini prosesnya bagaimana. Misalnya di schedule-nya harus menginput penawaran harga atau apa gitu. Itu bisa secara otomatis nanti dilakukan di website tersebut. Nah, ini contoh lampiran dari sistem tender announcement yang nantinya di sini terdapat website awal. Nah, ini kemudian ada beberapa pekerjaan yang diupload untuk diikuti oleh subkontraktor. Nah, kemudian di sini ada beberapa supaya untuk menginput data biaya penggantian dan lain-lain. Ini masih berupa rancangan. Untuk kesimpulan sendiri, ini kan masih bab 1 sampai bab 3, jadi masih dalam proses seperti latar belakang, terus kemudian permasalahan-permasalahannya, kemudian bagaimana metode penelitian ini, misalnya dari sistematika penulisannya, kemudian dari landasan teori dalam pembuatan website tersebut. Kemudian yang ketiga adalah analisa sistem berjalan, yaitu analisa sebelum adanya website ini bagaimana prosesnya, dijelaskan semua di bab 3. Kemudian terdapat permasalahan pokok yang dijelaskan, kemudian ada pemecahan masalahnya sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.